Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu, makanya kita ini disuruh nengok Jabal Rohmah. Jabal Rohmah itu apa? Itu kan tugu cinta. Tugu cintanya Nabi Adam sama Siti Hawa. Jadi Nabi Adam itu dulu turun duluan, transmigrasi duluan. Dari langit turun ke sini sendirian. Istrinya nyusul. Nah itu dipisah selama 200 tahun, penuh kerinduan Nabi Adam itu. Jadi ujian manusia turun ke bumi pertama kali itu ujian rindu. Makanya rindu itu berat. Jangan rindu, sakit. Gak ada yang menyakitkan daripada sakit rindu. Sakit gigi sontek sembuh, mencret minum obat sembuh. Tapi kalau rindu, wah Allah, sakitnya luar biasa. Makan gak enak, gak keluar. Rindu. Makanya bahasa Arab untuk menyebut rindu yang sangat akut namanya hamkun. Hamkun itu apa? Kumprung. Kalau bahasa kitabnya itu apa? Kumprung itu apa? Wis pokoke mangan ra enak, ngombe ra iso nguyuh, wis mumet. Nguser. Makanya orang kalau rindu ya mulek aja sana sini sana sini. Nabi Adam akhirnya nggak tahan, ambiar. Nggak tahan, panggil Hawa. Oh, Hawa. Nggak tahunya ada jawaban. Bang Adam, Mas Adam, Hawa, kamu di mana? Apa? Wah itu kalau film India, ini belakangmu, di belakangmu. Nah Siti Hawa itu duduk di atas sebuah bukit. Mas Adam, Hawa. Nah Siti Hawa udah 200 tahun rindu kan gak tahan. Akhirnya cincing sarung lari turun mengejar Nabi Adam. Tapi Nabi Adam sebagai laki-laki tetap waspada dalam situasi yang genting, tetap bisa bertindak secara tepat dan terukur. Itu bahasanya TNI Polri. Akhirnya tepat dan terukur. Hawa, kamu jangan turun. Kenapa Mas? Aku itu jangan, kamu jangan turun. Kenapa? Aku jangan, kamu tetap di situ biar aku yang kesana. Kalau engkau yang mengejarku, kalau engkau turun mengejarku, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan mengejar laki-laki. Jangan. Akhirnya Nabi Adam naik. Ya kalau sudah naik ketemu namanya rindu ya Teletubbies. Nah dari situ kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan keturunan. Nah keturunan itu di zaman Rasulullah sudah jadi bangsa dan suku, sudah berubah zaman Rasulullah. Yang di Arab itu berubah jadi kayak begitu, cantik ganteng. Yang pindah Eropa sudah berubah jadi tinggi besar rambutnya merah. Yang di Afrika berubah jadi hitam gosong kayak kopi. Yang pindah Cina jadi tembem-tembem sipit-sipit. Yang pindah Indonesia Cilacap jadi pesek-pesek. Nah umat Rasulullah tidak boleh lupa, makanya disuruh nengok Jabal Rohmah. Karena dari situlah seluruh manusia bersaudara namanya ukhuwah basyariyah. Makanya Allah hanya minta lita'arufu agar kalian saling pengertian. Saya nggak setuju dengan bahasanya depak yang saling mengenal. Itu nggak pas. Ta'aruf dimaknai mengenal itu nggak pas. Karena apa? Karena bahasa Indonesia KO ketemu bahasa Arab, mati bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab. Jadi ta'aruf bukan mengenal. Saya itu kenal tikus tapi pengen mukul aja kepalanya. Tapi kalau pengertian itu beda, karena bahasa Indonesia nggak kuat kalau ketemu bahasa Arab. Jangankan ketemu bahasa Arab, bahasa Indonesia ketemu bahasa Jawa itu mati. Kunduran truk itu nggak bisa sudah. Oh itu ya, truk mundur kena orang. Wah nggak jadi sudah. Repot truk mundur kena orang. Pecirit nggak bisa. Itu bahasa yang kalah tua. Makanya polisi ini saya suruh waspada kalau pakai bahasa Indonesia. Yang paling berbahaya itu kalau polisi pakai bahasa Indonesia. Bener Pak Kapolres, maka waspadalah.
Nah sekarang yang paling cepat musyrik kan polisi. Saya nanya sekarang, mumpung nggak Polres ada, kan sering tangkap orang gitu. Kalau sudah ditangkap kan dicari saksinya. Saksi itu apa? Saksi itu apa dalam konsep kepolisian? Boleh dah, kalau kamu harus tahu teman, akan diwakili. Apa? Saksi itu apa? Orang yang melihat, mengetahui, menyaksikan. Ini bahaya makna ini. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Memang pernah lihat Allah? Yang pindah itu kan bohong kan? Saya bersaksi, saksi adalah orang yang melihat. Nah, kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sampean pernah lihat Allah? Nggak pernah, makanya kalau pakai bahasa Jawa selamat. Asyhadu anak seni i'tiqadum bil qalb. Allah anak saya disopok isun Allah ilaha ing ora ono pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia saya bersaksi memang pernah ketemu Allah. Nah, itu bahasa itu susahnya di situ. Makanya lita'arofu agar saling pengertian. Makanya tidak dikasih dalil. Kenapa orang tiba-tiba berbangsa-bangsa bersuku-suku itu menjadi berbeda? Dan kenapa berpisah? Nggak ada dalilnya. Karena kalau ada dalilnya tidak menghasilkan pengertian. Nah itu makanya cuman kita pengertian aja deh. Ya tergantung lokal jeniusnya kayak apa. Itu kecerdasan lokalnya. Kalau saya memaknai pengertian sederhana. Orang Arab cantik ganteng, ya saya mesti pengertian. Karena di sana nggak ada air. Jadi kalau dibikin cantik dan ganteng, alhamdulillah. Kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng itu aja. Kalau dibikin jelek kayak kita terus gak mandi ya jelek. Makanya Allah bikin orang Arab cantik ganteng karena ada susah air. Orang Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah ya karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Ya dibikin besar gitu aja. Karena ini kan pengertian aja, pengertian gak ada dalilnya. Dan ini dipercaya juga, syukur enggak ya, enggak apa-apa, bukan rukun iman. Tapi ini menghasilkan pengertian. Makanya orang Eropa kalau musim dingin ini nggak punya matahari, nggak punya, hilang mataharinya sehingga ultraviolet tidak menyentuh kulit. Hilangnya ultraviolet menyebabkan kulit itu berubah, pigmennya berubah. Makanya terus bintik-bintik kayak tokek. Akhirnya orang Eropa mesti ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Cilacap. Itu berjemur, bukan pornografi. Orang Jawa ngari dede. Kue dedek, kue aja ngeres. Ya, makanya nggak usah dibikin perda syariat tulis masuk Cilacap harus pakai jilbab. Ya pindah ke Thailand. Orang Eropa kalau musim dingin mana ada daun? Nggak ada. Seluruh daun rontok di musim gugur. Ya nggak rontok, cuma daun cemara. Makanya bulan Desember hari raya Natal pakai daun cemara bukan saking hebatnya daun cemara, ya itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Lagi itu makanya nggak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Afrika kenapa hitam kosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Kalau kayak Pak Kapolres itu kejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam itu sekali tengkurap udah gak kelihatan. Nah kenapa kita Indonesia kecil-kecil minimalis kayak begini? Gak ada masalah. Karena Allah mengerti orang kecil-kecil seperti kita ditempatkan di belahan buminya yang paling indah namanya Indonesia. Gak ada negeri seindah kita ini, gak ada. Saya ini penjelajah dunia. Ini memang kue. Iya, paling atuh itu kan pasar Sampang. Linyong atuh. Lu kula niku nek zaman kuno diarani Ibnu Battuta. Karena saya menjelajah, saya keliling. Ini saya barusan pulang lawatan dari beberapa negara Asia di ujung sana, dari Cina, dari mana. Bulan depan saya ke Jerman, ke Belgia, ke
Rusia. Iya. Ya untuk apa? Ya menceritakan kebaikan bangsa saya. Ya, saya ceritakan apa adanya. Dunia udah remuk kayak begini. Nah, kenapa Indonesia tetap indah? Nah, itu pengen tahu. Tanggal 24 saya harus bercerita pada orang Singapura tentang negeri kami, tentang agama kami yang indah-indah aja. Bukan yang serem-serem. Begitu bangsa indah. Saya ke Siberia merasakan aduh min 41 derajat. Kencing belum selesai ujungnya udah kering. Loh itu kita nggak ngalami di sini. Loh coba kita nggak ngalami, kemana-mana naik anjing. Anjingnya segini, namanya Siberian Husky. Kalau diimpor dari tempat lain namanya Alaskan Malamut. Bisa. Di Afrika apa itu bisa dandan? Nggak bisa, nyamuknya ganas. Nyamuk Afrika nggak mempan sama cap kingkong. Itu makanya tai gajah harus diaduk sama kencing kuda. Karena gajah itu makan tumbuhan yang antinya nyamuk. Nah, saripatinya diusap-usapkan gini. Makanya jadi julu-julu. Perempuan sini indah-indah. Orang Arab pengen nanam pohon ratusan juta. Orang sini nanam nggak sengaja. Pengen makan kates, pepaya, makanlah, telanlah bijinya. Lah di sawah. Tunggu 6 bulan. Nah, sudah 2. Ini negeri paling indah. Orang Eropa cari matahari harus nabung ke Indonesia. Kita setiap hari ketemu matahari, bahkan kita nggak enak. Tadi kepanasan mundur. Makanya anak-anak milenial jangan kamu beralasan mau lihat matahari terbit atau matahari terbenam. Mau pacaran aja. Nggak usah pakai lihat sunset. Ya ngelomboni weh. Kowe nglomboni biyunge, nglomboni ramane, tak bintiye. Pikirannya orang bisa, yang apa Cilacap, yang bisa. Ya apa bisa? Ayo terus ngomong, bisa. Diajari sama Gus Ibtat. Beliau guru saya dalam urusan bahasa Cilacap. Iya. Tubel-tubelan lagi kadal. Kita paling indah, negeri paling indah. Orang Eropa kalau musim dingin cari ikan nggak ketemu. Makanya musim panas mengawetkan ikan namanya sarden untuk dimakan di musim dingin. Kita setiap hari cari ikan segar ada di sungai. Itu gayanya Eropa makan sarden, apa itu aneh-aneh aja. Cari ikan di situ, nyetrum ada ikan apa aja ada. Gak dapat ikan kodok juga ada. Negeri paling indah kita. Orang Afrika pasti kekurangan makan. Gitu. Kenapa? Karena makanannya habis oleh binatang. Nanam padi habis sama burung. Nanam telo habis sama celeng. Nanam pisang dikeroyok sama monyet habis. Makanya daripada nanam habis dimakan binatang, akhirnya binatangnya dikejar-kejar gitu aja. Siapa yang lebih dulu memakan gitu kan? Kalau enggak ya dimakan singa. Kalau singanya dapat kijang, singanya suruh pergi, kijangnya diambil orang. Haina. Negeri paling indah. Orang Cina terpukul karena Indonesia mampu menghasilkan kayu olahan terbesar di dunia. Kenapa? Karena Indonesia punya kayu cepat namanya sengon. 5 tahun segede pohon kelapa. Orang Cina mengkebunkan sengon 3 juta hektar. Tapi ditunggu sampai 25 tahun baru segini. Karena apa? Gede dikit, kena musim dingin, kedinginan nih. Jadi orang hidup dengan situasi paling indah itu orang kita inilah. Makanya kita ini selalu diceritakan orang sakit, bangsa sakit. Itu orangnya pasti nggak pakai kacamata. Itu mesti diperiksakan ke optik ini. Sakit
agama Islam tertindas. Kata siapa? Dari RT sampai presiden Islam. Maka harus dibela. Ya, maka tadi ribut. Nah, itu makanya Islam itu indah di Indonesia, bukan kelasnya kelas ribut lagi. Nah itulah. Nah kita pengertian itu maka kalau kita punya pengertian itu, umat Rasulullah akan menjadi pemimpin mengayomi seluruh umat yang ada. Itu Allah sudah ngatur. Dan masa depan dunia ini ditentukan oleh keturunan satu orang, namanya Ibrahim. Ibrahim punya keturunan besar namanya Bani Israel. Bani Israel punya dua agama besar namanya Yahudi, Nasrani. Sekarang belahan dunia Eropa dikendalikan oleh Yahudi dan Nasrani. Beberapa negara di Asia dikendalikan oleh Islam. Yang gitu. Nah ada satu lagi namanya Hindu Buddha. Itu Hindu mengenal sosok yang namanya mirip. Di Islam mengenal Ibrahim, di Yahudi Nasrani mengenal Abraham, di agama Hindu mengenal namanya Brahma. Orang kadang melihat ini jangan-jangan orang berbeda. Kalau saya melihat malah jangan-jangan sama. Dilihat dari mana? Dari istrinya. Ibrahim istrinya Sarah, Abraham istrinya Sarah, Brahma Saraswati. Jangan-jangan sama kan? Brahma Saraswati, Ibrahim Sarah, Abraham Sarah. Kenapa Saraswati? Ya Sansekerta. Megawati, Fatmawati. Kalau perempuan Islam Siti itu nama terbaik sebenarnya. Iya, siapa yang bernama Siti menempati porsi nama terbaik. Karena orang Jawa menyebut Sayyidati itu pendek jadi Siti. Sayyid jadi Ye. Ya kan orang Jawa nggak suka yang panjang-panjang. Muhammad Mat itu aja. Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Muhammad Mat, Sayyid Ye, Sayyidati Siti. Itu kan cara kita. Makanya tiba-tiba Siti Deso, bukan Siti itu nanti gabung sama Sayyidati Fatimah, Sayyidati Khadijah. Maka Siti Fatimah Ayu itu Sayyidati. Kalau Sayyidina pendek jadi Sidna. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Yang gitu. Allah. Ini bukan Habib Syekh. Gak enak saya nanti kalau lebih bagus. Makanya Islam ini biar menjadi agama masa depan gak ribut, makanya diselesaikan konflik Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa lewat apa? Isra Mi'raj. Yang Masjidil Haram kita, Masjidil Aqsa sana. Ya sudah, kalau selesai sudah. Dan ya kalau kamu mau ajak, kalau enggak ya doakan. Makanya kalau sholat ada kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Umatnya Nabi Muhammad itu umat masa depan. Maka jangan disandra oleh masalah lalu. Untuk meminang masa depan jangan disandra oleh masalah. Kalau kamu mau berbahagia dengan keluargamu hari ini, jangan disandra oleh mantanmu.